Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 26 September 2004. Dan saya mendalam firman Tuhan, Lukas 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ke-43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan khusus. Di Injil Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan kepada mereka untuk ditegaskan di sana. Dia kasih perumpamaan. Ya. Jadi kalau orang-orang dunia itu harus kasih perumpamaan baru mereka mengerti. Ya. Kalau firman Tuhan dia kurang paham ya. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan, contoh. Ya. Tapi saudara, ya. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi perumpamaannya supaya selalu berdoa, ya, dan jangan jemu-jemu. Berdoalah kepada Allah Bapa kita di surga. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dan khusus. Jadi ini firman Tuhan kasih ingat, mengingatkan kita. Ya, khususnya pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2004. Jadi Tuhan Yesus ini kasih perumpamaan. Ya. Supaya orang-orang dunia mengerti. Ya. Kalau orang rohani, ya, kalau orang hidup dalam Tuhan, dia langsung mengerti. Ini luar biasa Bapak Saudara. Kenapa tidak langsung firman Tuhan kok pakai perumpamaan aja? Berarti Yesus sudah tahu semua itu. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dan khusus. Kemudian kita baca di Lukas 18 ayat yang ke-27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Makanya semuanya akan terjadi. Ya, bagi manusia tidak mungkin, tidak jadi, tapi bagi Allah jadi. Ini luar biasa firman Tuhan. Injil Lukas 18 ayat yang ke-27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Jadi orang lain mengira-ngira tidak berhasil, tapi berhasil kita. Itu karena ada dari Tuhan. Ya, Bapak saudara yang saya cinta dan khusus. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sekarang saya ada di pantai. Ya. Ini. Jadi beritakan firman Tuhan. Baik, saya beritakan firman Tuhan setiap hari di Messenger, WhatsApp setiap anak Tuhan. Status Facebook pasang firman. Status WhatsApp pasang firman. Konten Jimmy hamba Tuhan. Baik di dalam maupun di luar. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak membohongi diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri kita sendiri, Bapak Saudara. Khususnya kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan harus disampaikan di zaman akhir ini. Di zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Ya, jangan takut, jangan bimbang. Kalau takut dan bimbang itu pekerjaan setan. Ya, kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, udah Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Saudara. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya. Ini luar biasa Bapak Saudara. Ya. Kemudian di Lukas 18 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ini orang sakit ini. Dia teriak-teriak, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Ya. Berarti Tuhan Yesus itu segala-galanya, bukan harta kekayaan kita.
sakit penyakit, teriak kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, maka sembuh. Nah, itu poinnya Bapak Saudara. Berserulah kepada Tuhan. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Nah, ini Lukas 18 ayat yang ketiga. Kemudian di Lukas 18 ayat yang ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Jadi orang-orang marah sama orang yang teriak-teriak ini. Diam kamu, jangan teriak-teriak. Ya, ini teriak-teriak kepada Tuhan Yesus, mau disembuhkan penyakitnya. Bapak Saudara, kita juga yang sekarang ini kalau kita teriak-teriak kepada Tuhan Yesus, berseru, ya pasti kita sembuh, mengalami orang ini juga disembuhkan. Ya, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah. Yesus anak Daud, kasihanilah. Ya, Bapak Saudara, ini luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang dia sakitnya itu. Sembuhlah orang itu. Ya, jadi kalau sudah sembuh jangan lupa Tuhan. Ya, Tuhan menjamahmu, disembuhkan. Ya, saya orang minta didoain, saya hanya kirim ayat firman Tuhan, sembuh orangnya. Ya, tidak perlu saya doakan dia, kasih firman saja, cukup firman saja. Ya, dia baca, dia mengimani, sembuh orangnya. Ini luar biasa. Ya, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sembuh di dalam manusia. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah nomor satu. Ya, jangan digunakan harta kekayaan kita. Ya, kita ini ribu tanah. Ya, jadi kita jangan mengandalkan harta kekayaan kita. Andalkanlah Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Ya, sakit sembuh. Ya, pikiran cerah, ada firman Tuhan. Ya, makanya Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagimu dan terang bagi kakimu. Jadi firman itu adalah terang, cahaya kemuliaan Allah. Ya, makanya Tuhan Yesus pakai saya baca Alkitab 12 hari, selesai Kejadian sampai Wahyu. Bukan 12 bulan atau bukan 12 tahun. Ya, ada orang belum selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu karena sibuk dunianya. Kalau ditanya jawabannya aneh-aneh. Ya, kerja ada waktu, baca Alkitab tidak ada waktu. Kan lucu ya. Ya, dia tidak sadar bahwa nafas ini Tuhan Yesus kasih. Coba dia renungkan siang dan malam. Ya, itu pasti dia tahu jawabannya. Ya, tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita mengerti. Ya, apa maunya Tuhan terhadap kita semua. Ya, jadi banggalah punya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kemudian Lukas 18 ayat yang ke-43, dan seketika itu juga melihatlah ia. Jadi orang yang teriak-teriak ini disembuhkan Tuhan Yesus, melihat. Ya, dijamah oleh Tuhan Yesus. Ya, mata yang buta langsung melihat. Puji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan Yesus terjadi. Ya, jadi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Karena dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Ya, nama Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus dulu sekarang tidak pernah berubah. Ya, Bapak Saudara yang saya cintakan Tuhan Yesus. Dan dia sambil memuliakan Allah, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya. Jadi orang itu langsung sembuh, langsung memuji-muji Tuhan. Ya, dia senang, dia bahagia, dia sukacita, dia happy, dia damai. Ya, karena disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber penyembuh. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita menyembah ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Ya, tidak boleh itu, Bapak Saudara. Cukup satu aja, Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya bilang cukup Tuhan Yesus? Karena dia itu pencipta. Ya, saya sebenarnya udah tidak ada lagi, udah mati saya sebenarnya. Ya, khususnya saya dipaling. Tapi saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sakit, tidak masuk rumah sakit saya, Bapak Saudara. Hanya beriman, berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan orang
luar, orang lain, pasti Tuhan juga menyembuhkan saya. Ya, jadi free, tidak perlu buang-buang uang lagi. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ya Bapak Saudara, ya saya cinta, karena di dalam diri kita sudah ada kuasa. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, kita anak Allah sudah ada kuasanya, diberi kuasa. Kuasa memberitakan firman Tuhan, kuasa berdoa, ya, kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Saudara, ada 9 karunia di Alkitab itu Bapak Saudara. Di Injil Korintus itu. Ya, Korintus 11. Ya, atau 12 itu. Ada 9 karunia di sana. Tapi Ibu boleh baca di sana. Ya, ini luar biasa. Kurang apa lagi kita? Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2004, di Injil 18, di Injil Lukas 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ke-3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.